kaget gue denger di earphones-nya suara ting karena it's already recorded. Hai, selamat pagi dari Jakarta. So welcome to my rooftop. This is inilah tempat di mana gue melakukan sun gazing gue setiap pagi, and I will show you the view. But before that, gue pengen kasih tahu bahwa in this platform ada beberapa klien healing, klien yang mau transformative healing sama gue yang dari luar negeri. So gue akan ngomong bahasa Indonesia sekarang. But for those of you who cannot speak bahasa, don't worry, because this video is gonna be being recorded as I speak, and I'm gonna repost it on this Marshanda, the Transformation Catalyst platform with subtitles. So I'm gonna speak in bahasa, but there will be English subtitle. Okay? So. Okay, now it's time waktunya untuk menunjukkan ke kalian seperti apa sih sun gazing di atapnya Caca yang belakangnya kayak gini. Ya, it's common. It's a normal rooftop. So, tadinya tuh nggak ada tanah di sini, tapi karena gue pengen banget earthing. Buat yang belum tahu earthing, please do look it up. I talk about it. Gue banyak banget ngebahas tentang earthing di berbagai macam platform. Gue ini agak miring kameranya. Bentar. I really care about composition and the aesthetics of my video yang gue edit maupun yang diedit orang. Of course. Yeah. So, ini adalah, bentar ya, gue taruh tas gue di belakang karena gue tuh kayak kalau di rumah ada 3 lantai. Dan sorry kalau kalian dengar suara gue nggak tahu sih kalau pakai earphone ini mungkin keredam, tapi I hear it very loudly. It's gone now, but if it's there just ignore. So gue tuh kayak di rumah tuh, rumahnya kecil tapi 3 lantai rumah gue. Tapi jadi tiap gue naik turun, gue selalu bawa tas. Gue bawa tas buat naik lantai 1, naik lantai 2 atau naik lantai 3 atau turun. And you know what? Nice sih jadi olahraga. But you know what? I feel like this morning is so sacred. Makanya gue, when you feel, ketika kita ngerasa nggak takut dengan kematian, ketika kita benar-benar berkoneksi sama yang Maha Kuasa, aksesnya tuh gampang gitu. Tuhan tuh gampang diakses buat gue. It's my belief. Tuhan tuh nggak perlu ribet-ribet gitu. Proseduralnya tuh birokrasinya nggak kayak pemerintahan gitu, nggak kayak presiden. Lebih rendah hati dari presiden. Allah gitu menurut gue. It's just my belief, okay? Karena kalau kata ayat yang ada di Al-Quran kan, Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi kita. Sama yang gue percaya. Okay? So, let me try to point my earphones to my mouth. Biar kalian lebih denger. Supaya nggak ngaruh sama aja. I think it's ngaruh. So let's just start. Let's just start live IG ini dengan berdoa. Apapun belief kalian, apapun keyakinan kalian, apapun ketidakyakinan kalian, honestly speaking, just truthfully, supportively speaking, just breathe. Then, okay, I'm gonna lead the prayer. Izinkan saya untuk memimpin doa ini. That sounds funny, but I love it. It's agak nervous juga nggak tahu kenapa, because this is a new platform for me. Marshanda, the Transformation Catalyst, dibikin jadi Telegram channel. Hopefully, I will heal with you. You will heal with me. So let's pray. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
Maha Pencipta alam semesta, Maha Pencipta darah dalam tubuhku, Maha Pencipta segala alasan kenapa aku hancur, tapi juga Maha Pencipta alasan kenapa aku masih hidup. Ya Allah ya Tuhan, yang Maha Kuasa, yang Maha Semesta, yang Maha menciptakan semesta alam, yang Maha menciptakan keindahan suara, keindahan teknologi, yang bisa bikin saya, pencintamu, sahabatmu, pengagum, dan pencari sejatimu, yang selalu dengan mudah menemukanmu. Saya bersyukur dengan adanya teknologi yang kau ciptakan, membantu kami manusia untuk mempercanggih kecerdasan kami, menciptakan evolusi di dunia. Kami jadi bisa live dan berbicara bersama dalam The Transformation Catalyst by Marshanda Telegram channel. I love you God, I love you ya Allah. Terima kasih karena Engkau memberikan ketawa. Terima kasih karena Engkau selalu dekat sama saya dan kita semua yang mau melihat atau tidak mau melihat bahwa Engkau dekat dan tidak pernah melepaskan peganganmu dari tangan kami. Stay with us. Remind us, ingetin kami bahwa sebetulnya Engkau yang menciptakan hidup ini, pahit ini, sakit kepala ini, air mata, kebahagiaan, kemenangan, dan kematian dan kehidupan. Mari bersama-sama kita mengucapkan amin. Or you can just put your hand on your heart like this. I love that. Namaste, rasemase, astungkara, dan bla bla bla. So, it's a fun opening. I love it. It's beautiful. For me, when you talk about God, again, if you hate it, just stop this video right here. Tapi I feel like yang maha sahabat deh bilangnya ya. Yang maha sahabat. Gue tuh nyebut Allah Tuhan tuh yang maha sahabat. He's just so fun, man. He or she, I don't know, he's genderless. It's genderless. Kalau kata kalau kata anak zaman now di USA, non-binary. Gue bercanda gila, gue gak tahu kan, sotoy parah. Okay, let's just start this thing. Kita punya 1 jam untuk live dari start tadi sampai kelar. So jam 6 sampai jam 7 Jakarta. Okay, so I promise in my heart, tadi kalau gue belum nyebut berarti baru sampai ke hati dan sampai otak, belum ke mulut. Karena gue suka gitu. Gue rasanya udah ngomong, pasti kalian juga sering ngerasain, taunya belum ngomong, kesimpan di sini dan kesimpan di sini, kirain udah ngomong gitu kan. Jadi halu. Jadi untuk orang yang skizofrenia, santai. Semua orang halu cuy. Okay, I love you all so much, especially those of you who are suffering. Kenapa? I love all of you the same. Tapi, okay. Janji dulu. Tadi gue bilang janji kan. Gue otaknya cepet banget, gila ya. Jadi kayak gitu, loncat-loncat. But there's a purpose to everything. So I'm just grateful for that. So this is what my heart promised to show you. Ini adalah atap gue yang selama ini adalah hanya, apa namanya tuh, tadi nggak tanah gini nih. I'm so happy now it is. Sekarang dia jadi tanah. Karena baru dipasang sama tukang taman gue. Woohoo! Terima kasih Pak Tukang Taman. Engkau sangat berjasa. Ada 2, bapaknya namanya Pak Hardini, kalau salah, sama Mas Maman. Anyway, kalau salah maaf ya Pak Hardini. Kemarin saya dengerinnya pelan suara bapak, tuh saya agak budek. Jadi, nah ini langit, ya kan? This is the sky. Dan ini adalah gimana pemandangan langit di atas genteng saya. Alright. Salah kan jadinya. Hello. Okay. I feel the big need to go straight to the point. Gue akan buka Q&A sekarang juga. Go klik tombol angkat tangan buat siapapun
yang mau berbicara, and you can just talk right away because I feel the need someone is dying. Sorry. Tidurnya kurang mulu akhir-akhir ini, jadi batuk dikit-dikit. Alright. Anyone yang mau angkat tangan? Dan gue mau bilang ya, apapun, ini peraturan mutlak. Immutable ibaratnya. Like energy. Law of the universe. It's immutable. Tidak boleh, tidak mungkin, tidak terjadi. Mutlak, absolut, bla bla bla. Bahwa apapun yang di-share sama siapapun in this live right now, stays in this platform. Kita hargai karena yang akan cerita, atau yang akan sharing, atau yang akan bertanya, punya nama, namanya muncul di TV. Apa namanya gini? Screen. Maaf kan, suka kampungnya keluar. Tapi nggak kampung. Kampung juga nggak salah. Gue emang anak kampung. Gue emang anak kampung, bener-bener. Salah, lupa. Ya kampung saya di Padang, bla bla bla, dan lain-lain. Manado, Bengkulu, Belanda. So, ketika gue mudik gue to bercanda. Just shut up, Marsha. Someone want to talk. Okay. Hi Emma, please do click on the mic, klik mic button, gambar mic di screen kamu. Karena kamu masih ke-mute and we cannot hear you. Ini aku mau minum dulu sambil nunggu Emma nge-unmute. Halo Kak Marsyanda. Seneng banget bisa ngobrol langsung sama artis. Pertama kalinya nih ngobrol sama artis. Terus gimana Emma, lagi di mana? Dari mana asalnya? Passwordnya apa? Bercanda. Jadi kayak cara zaman dulu. Kamu umur berapa by the way? Tahu masih kecil, jadinya nggak nyambung sama saya. Saya umur 31 tahun. Bagus, berarti ngerti kan bercandaan saya barusan kalau cara TV zaman dulu. Paham. Bagi yang muda-muda. Ini suami saya lagi ngeliatin saya ngobrol sama artis. Dia nggak ngeliat saya ya? Say hi. Lihat ini. Oh lihat, halo. Terus Emma gimana? Kamu asalnya dari mana? Saya dari Sebulu, Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Oh wow, aku belum pernah ke sana tuh. Terus. Ya, aku pernah ke Kalimantan tapi nggak pernah ke yang itu. Terus jam berapa sih di sana? Berarti jam di sini 7, sudah ya? Jam 7. Iya. Gini Kak. Apa yang sebetulnya kalau ngikutin Kak Marsyanda udah lama ya di IG, di Instagram. Sudah lama ya, masih setengah tahunan lah, belum lama banget, masih mungkin setengah tahunan ya. Lama untuk orang yang baru gabung. Ya, sure. Terus? Karena saya lihat dari ada pengikutnya Kak Marsyanda yang pernah memposting ulang gitu kan, postingannya Kak Marsyanda di story. Saya nggak sengaja lihat kalau Kak Marsyanda ini seorang spiritualis gitu kan, pada akhirnya saya follow kan. Iya, biasanya orang-orang yang mau. Terus kemarin itu kan Kak Marsyanda ada live ya, suruh ikut atau gabung Telegram. Nah itu saya mulai ikut di situ, masuk ke Telegram grupnya Kak Marsyanda ya. Nah, makasih loh sudah gabung Emma, karena orang-orang yang mau gabung sampai sini nih, sampai ke Marsyanda, pertama kan follow Instagram, dan lalu follow Marsyanda The Transformation Catalyst. Biasanya tuh ada 2 tipe kalau yang buat orang yang mau follow Instagram Marsyanda. Pertama, kalau nggak lihat berita di Lambe Turah dan teman-temannya, atau dia emang ngerasa gue terpanggil karena gue ngerasa kayaknya gue bisa jadi temen nih sama Caca, feels like that. Dan kamu sekarang masuk sampai ke platform Marsyanda The Transformation Catalyst sudah fix. You are like me, and I love you. Iya, memang. Memang saya dari udah lama sih dianggap berbeda sama orang-orang di sekitar saya loh. Ya kan, yang nggak berbedanya masih halus tuh. Belum, tunggu aja Emma lama-lama ngomong makin real. Oke. Terus Emma gimana? Cerita dong. What's your story? What do you wanna ask? Aku ngomong bahasa Inggris, kamu nggak apa-apa atau? Ya agak kurang paham nih. Maklum kan saya orang kampung. Saya juga orang kampung. Kampungnya di Bukit Tinggi sama Manado sama apalagi Bengkulu. So anyway, lanjut. Iya. Saya ini kan orang kampung nggak ya, langsung aja to the point aja nih. Orang kampung, dan saya ini
Saya sama suami kan orang Katolik Kak ya. Kayak, Kebetulan orang Katolik, dan suami saya ini kebetulan adalah ketua umat di gereja lah. Jadi seperti pemimpin di gereja pastor Katolik atau kan. bukan? Bukan pastor. Beda. Kalau pastor kan nggak menikah Kak ya. Kalau suami saya kan menikah, namanya suami saya. Aku Nah, nggak ngerti jadi deh posisi semacam ketua lah, pemimpin. ketua di Ya. gereja gitu kan. Dan Bukan pendeta. bukan sampai pendeta, majelis lah, ketua majelis lah mungkin ya nyebutnya. Kalau di agama lain mungkin. Oke. Nah, Ketua organisasi lah ya. ya ketua organisasinya. Otomatis kan cukup terpandang ya Kak ya, sebagai di gereja dan juga di lingkungan itu cukup terpandang Kak. Paham. Nah, permasalahannya adalah beberapa tahun lalu saya kan awaken ya Kak ya. Terus di tahun 2020 itu saya memutuskan untuk menjadi seorang tarot reader gitu Kak. Tahun berapa Nah, maaf tadi awaken-nya? awakennya sejak 2019 lah kurang lebih. Lucu. Terus pas banget sebelum pandemi di mana orang-orangnya masih mati jadi tiba-tiba hidup. Ya, Kamu duluan iya. sedikit ya kan, 1 tahun sebelum. Kalau saya sih karena kehilangan bapak saya ya, karena waduh jadi sedih lagi saya. Itu Oke. karena meninggalnya bapak saya itu Yes. awal mulanya. Nah, kemudian di awal tahun 2020 itu sudah mulai ngelirik-ngelirik tarot kan. Pada akhirnya tahun 2020 itu di sekitar bulan 8 kayaknya Kak ya. Saya memutuskan untuk membuat akun karena saya sudah mempelajari tarot ya. Saya udah membuat akun untuk fokus di tarot. Tapi itu tadi saya nggak menunjukkan identitas saya sebetulnya. Karena ya Karena latar kamu belakang tinggal di saya yang Kalimantan dan Indonesia dan Heeh. suami kamu posisinya ya paham. Iya, latar belakangnya seperti itu. Nah, sebetulnya di tahun kemarin itu tahun 2021 saya udah mulai terbuka ya, membuka, tapi masih beberapa orang lah, mungkin nggak semua orang tahu tentang diri saya. Dan sekarang ini saya mulai ada bimbang lagi nih Kak. Gimana ya? Maksudnya saya juga udah tanya sama teman-teman spiritualis saya gimana. Maksudnya apakah saya perlu membuka diri saya yang sebetulnya. Untung kalau suami saya awalnya nggak menerima ya Kak ya. Tapi pada akhirnya mulai bisa menerima, dan ya sekarang sudah mulai mendukung lah, mensupport saya gitu. Maaf ya Kak, agak terharu gitu. Di sini semua keterharuan sampai keteriakan kita support. Itu peraturan di grup ini, di platform ini. Nah itu saya bingungnya di situ Kak. Kalau sekarang itu, untuk sekarang ini ya, apakah saya harus membuka diri saya yang sebenarnya? Karena mengingat itu tadi ya, suami saya kan orang terpandang di sini ya. Kalau keluarga sudah mulai tahu lah, pelan-pelan. Saya nggak menutup dari keluarga besar. Ada sebagian yang tahu, terutama yang punya sosmed, mereka udah tahu siapa saya. Walaupun ya nggak kayak seperti cerita teman-teman yang sampai dianggap sesat gitu, enggak sih. Your Mereka family, kalau keluarga, it's okay with that. Keluarga kamu nggak apa-apa? ya antara nggak apa-apa dan ada apa-apa juga. Ya mereka hanya diam aja sih, nggak ada tanggapan apa-apa gitu sih. Nggak mendukung dan juga nggak melarang, biasa aja. Ya untungnya seperti itu sih, nggak sampai dianggap sesat kayak ceritanya teman-teman gitu. Cuma kan untuk di lingkungan gereja itu saya masih agak takut-takut ya Kak ya, karena itu tadi pasti dianggap sesat lah namanya kalau di gereja kan Kak ya. Ya itu seperti itu sih. Saya masih bingung harus gimana ke depannya. Memang beberapa minggu ini saya ada kebimbangan itu sih. Gimana, apakah saya tetap seperti ini aja, kayak misalnya punya 2 akun di Facebook itu dan Instagram tuh punya 2 akun pribadi saya yang asli, dan juga ya sebetulnya akun asli tarot, dan akun yang lebih asli. akun tarot itu sebetulnya lebih asli juga. Lebih asli, ya. Cuma kan tidak semua orang tahu, hanya beberapa persen orang lah yang mengenal saya gitu. Ya itu, saya masih bimbang di situ harus gimana ke depannya gitu sih. Paham.
Iya, Oke, emang. untuk semuanya ini sudah bisa melewati ya Kak ya, untuk penerimaan diri saya, terus suami saya sempat ingin pernah mau pisah juga sama suami saya tadinya kan. Tapi pada akhirnya ya semua kembali baik-baik aja sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi Maksudnya sih sudah namanya orang ketika kalau mau nggak punya pisah itu masalah, salah satunya karena the tarot thing, one of the salah satu alasannya atau tidak? Ini lain cerita nih kenapa? pas mau berpisah, pas hampir mau Oh, berpisah dengan suami, pas mau apakah salah perpisahan satu ya. alasannya? Enggak sih, bukan masalah itu. Perpisahannya memang ya namanya kehidupan pasti ada permasalahan gitu ya Kak ya. Intinya seperti itu. Pas mau Oke, pisah. Tapi bukan karena tarot. Sebetulnya kalau suami saya memang awalnya kayak kurang terbuka ya, tapi pada akhirnya mulai bisa dewasa memang saya akui suami saya selalu nerima saya apa adanya, itu keberuntungan saya di situ sih. ya, Cuma kamu ya namanya beruntung. orang orang itu kalau nggak ada permasalahan tuh cari-cari masalah sendiri gitu Kak ya. Tahu nggak Ya kenapa? itu yang saya bimbang sekarang. Iya kenapa Kak? Karena kita belum mati, jadi kita harus punya masalah. Kalau baru mati, udah mati baru nggak ada masalah. You know that? Iya iya. Iya Gitu. sih itu justru sebetulnya gini Kak. Saya udah bisa nerima apa adanya terus memang kayak keberlimpahan itu pelan-pelan itu datang gitu loh Kak, kehidupan saya terutama di tahun 2022 ini membaik secara ekonomi atau keuangan. Sebenarnya seperti itu Oh, sih. Saat kita nerima diri kita apa adanya. Cuma itu tadi bimbang lagi, apakah saya harus membuka diri saya yang sebenarnya ke semua orang atau ya tetap seperti ini aja gitu sih, bimbangnya seperti itu. oke. Okay. Oke. Jadi intinya pertanyaan kamu adalah, apakah saya udah bisa otentik mulai dari hari ini apa enggak? Enggak segitunya Iya. atau kayak apakah ya saya segitunya? Iya kayak Kak Marsyanda kan Oke. sekarang semua sudah tahu, semua orang sudah tahu lah ya Aku siapa tabrak diri. lari orangnya. Mm-mm. Nekat, nekat. Iya iya. Nekat itu tapi orang-orang yang kadang kan orang yang misalnya kamu punya pemikiran ya, kamu mungkin orangnya rasional juga, tapi you're very spiritual juga, otak kanan, otak kiri lumayan Iya iya. seimbang gitu kan. Iya iya. So, tadi aku mau ngomong bahwa ya orang-orang seperti kamu dan aku Iya. yang punya kebutuhan yang berteriak-teriak di dalam jiwa kita untuk be authentic, stop lying, stop jadilah orang otentik, stop bohong sama dunia, show Iya iya. up menjadi diri sendiri gitu kan. Tapi bagi mereka yang dibilangnya agak nekat ya kan dan agak-agak ada gini, aku punya lucu nih, aku punya seorang dekat yang dulunya dekat sama aku tapi sekarang udah ya masih dekat juga sih. Tapi maksudnya dia pernah ngomong dan dia itu menganggap bahwa sifatku yang ini yang akan aku bahas. Oke, Renata Rani mau ngomong, nanti kita akan gantian setelah Emma. So, ada orang ini ngomong, Cak, kamu itu tau nggak? Kamu itu orangnya nyemplung dulu baru mikir. Dan itu terdengar seakan-akan itu buruk. Padahal kenyataannya adalah orang yang berani nyemplung dulu baru mikir adalah ciri-ciri seorang pemimpin sejati. Bisa Google, bisa tanya mungkin pelajaran apapun, searching aja, kan? Pasti tahu. So, risk taker berarti mengambil resiko. Walaupun kalau terlalu ekstrim jadinya ya nggak lucu juga gitu kan, jangan sampai menjatuhkan diri dari jurang juga, ke jurang juga kan nggak gitu juga. So, segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak benar kan, ya kan basicnya gitu. Tapi bagi yang seperti kamu yang lebih ada pertimbangan, maksudnya bukan ada pertimbangan, karena aku pun juga ada pertimbangan, cuman durasi aku mempertimbangkan itu dikit banget. Kamu udah berpikir seperti ini, mempertimbangkan ini, berapa lama bulannya? Coba kasih tahu, inget nggak? Kayak dari kapan? Dari pertama bikin akun tarot sampai sekarang? Iya. Atau kalau yang pas pertama kali bikin akun tarot itu ya sebetulnya ya belum ada kepikiran untuk menunjukkan jati diri saya aja, cuma saya kayak memberi wadah untuk kemampuan saya di situ gitu aja tanpa ingin. Jadi awalnya passion ya, lama-lama jadi pengen ngaku gitu kan? Iya. Pengen ngakunya itu, pertanyaanku pengen ngakunya itu mulai kapan? Kalau sekarang bulan Juni 2022 gitu misalnya. Kalau kamu ingat aja sih. Iya. Kira-kira. Kalau pengen ngakunya itu sudah mulai dari tahun kemarin, makanya sempat bocor juga, ada beberapa orang yang sudah tahu siapa saya, tapi saya ragu lagi gitu loh, karena mempertimbangkan nanti
nama baik suami saya terutama kan di gereja Wajar, kan. bagus. Seperti Itu kan itu. kamu berarti menjaga martabat keluarga. That's a good Iya, thing. Dan kamu tahu itu gitu. Dan suami kamu juga iya, bangga sebetulnya dengan mungkin ada bagi iya, beberapa orang kok Emma orangnya mikirnya kelamaan, atau ada beberapa orang, aku nggak tahu ya, aku so tahu ini mungkin bisa salah. Mungkin ada yang berpendapat udah lo agak overthinking, udah just do what you want misalnya gitu. Ada yang berpendapat gitu. Tapi menurut aku itu adalah kelebihan saat porsinya tepat, dimana kita mempertimbangkan dulu dan mengambil waktu untuk menjaga nama baik keluarga. iya, Oke? iya, Ya, jadi sebenarnya jawabannya ada di diri kamu. Aku nggak bisa iya, ngasih. Aku nggak bisa ngasih iya, tahu kapan dan gimana caranya. Tapi sekarang gini, orang yang akhirnya nyemplung, walaupun iya. mikirnya 10 tahun kayak baru umur 70 tahun baru ngaku, kayak siapa, Caitlyn Jenner tuh, Bruce Jenner bapaknya Kim Kardashian. Hah? Tau nggak? Yang jadi Iya. transgender pas udah umur 60 something. Oh, nggak tahu, cuma taunya itu anaknya aja itu Kim Kardashian itu. Iya, Ternyata Kim Kardashian bapaknya itu transgender. ya punya papa tiri, namanya Bruce Jenner, tadinya dulunya atlet Oh. laki-laki, ya iyalah bapak laki-laki. Terus nah dia itu pas umur 60-an atau 50-an tiba-tiba mau mengumumkan ke dunia bahwa dia mau berubah jadi perempuan completely physically and everything. Dan itu nyemplung akhirnya, tapi nyemplungnya setelah berapa tahun dia hidup, udah kakek-kakek gitu kan ibaratnya, baru dia ngaku. Tapi Iya, anyway, umur nggak masalah. Berapa durasi kita menunda? Apakah kita akan nyesel? Nah, ini questionnya. Apakah kalau besok gue mati, untuk Emma ya, kalau besok saya mati, terus saya belum mengaku ke dunia, iya, will I be okay? Will my spirit be okay and can go to heaven? iya, Karena yang kita pikirkan adalah ya, that's one itu hanyalah pertanyaan yang cuma Emma yang tahu jawabannya. Dan iya, itu hak asasi manusia. Tapi tetap aja walaupun kita punya HAM, kita juga nggak bisa bohong. Kita punya kasih sayang kepada orang-orang terdekat kita. Makanya iya. kamu bertanya ini sekarang di sebelah suami kamu yang luar biasa menurut aku. Karena kalian, you're kayak tim partner, Iya, life partner. iya, iya, iya. Keren. Iya, sebetulnya gimana ya? Kebanyakan orang mungkin kalau salah satu sudah awaken ya Kak ya, pasti kayak pasangannya itu nggak bisa ngimbangi ya. Tapi kalau suami When saya, you, betul, kalau suami naik, saya ikut termasuk terpengaruh. ikut terpengaruh Ikut, gitu. betul. Jadi kadang-kadang ngomongin soal itu, yang kamu bilang Iya, barusan, banyak orang yang merasa dalam hubungan pernikahan, hubungan apa namanya, pacaran, atau life iya, partnership lah, mau nikah kayak mau kagak terserah mereka. Jadi sama family system, ibu bapak anak-anak. Ada orang-orang yang ngerasa, aduh gue capek jadi yang satu-satunya yang pengen belajar terus. Gue satu-satunya yang ke psikiater, padahal mereka semua juga harusnya ke psikiater gitu kan. Banyak yang ngerasa gitu gak sih yang nonton. So, kenapa gue yang ditaruh di rehab gitu kan, padahal yang bikin gue gila juga siapa gitu, yang bikin gue nyari narkoba karena penyakit-penyakit yang ada dalam hati gue tuh siapa gitu loh. Lucu kan. Jadi ya, jadi gini, dalam family system atau sistem hubungan yang dekat ya, significant other namanya. Significant other itu bisa pasangan, bapak, ibu, anak, dan itu semua. Terdekat dalam hidup kita. Nenek juga bisa, kalau kita tumbuh besar sama nenek, sama kakek, diasuhnya waktu kecil ya, pengasuh lah. Jadi, kalau dalam sistem tersebut, kita sebutnya family system, oke? Apapun hubungan bentuknya. Kalau kamu tahu kan kayak kalau dibalik jam tangan tuh, kalau dibalik jam tangan yang di tangan, dibalik belakangnya, terus dibuka kan ada gerigi-gerigi tuh, roda-roda yang muter-muter, satu muter yang lain muter. Iya. So family system tuh kayak gitu. Mungkin kamu udah tahu ini dari some others sumber lain ya, tapi aku mau ngasih tahu buat yang lain di sini, mungkin ada yang belum tahu bahwa ketika ada satu orang yang rajin bertumbuh, rajin belajar, rajin membuka hati dan membuka pintu jiwanya untuk belajar yang something yang memuaskan dia, tapi tujuannya juga untuk menaikkan level kesadaran orang-orang terdekatnya yang seringkali kadang-kadang disalahpahami sebagai you're being selfish, lo egois. Iya. So, apa yang terjadi adalah selama fase kita merasa kita tuh outgrow tuh kita udah tumbuh duluan
dari significant other atau family other anggota dalam family system tersebut. Kita doang nih yang tumbuhnya cepet banget gitu kan, yang lainnya stay. Nah, ini tuh kita adalah anggap jam tadi itu masih mati, oke? Jamnya masih mati, geriginya belum muter. Ketika kita anggaplah gerigi yang kecil, anggaplah kita dianggapnya kecil kan kalau sama orang-orang yang gitu kan. Ya kan, jadi sama orang-orang yang merasa dirinya lebih benar dalam bentuk apapun, mereka anggap kita gerigi yang kecil. Let's say kalau kita punya bapak yang merasa, wow, saya itu bapak dan kehidupan anak saya yang memiliki apapun itu nasibnya, mau nikah, sudah mati, mau punya suami, saya nggak peduli misalnya, ya kan. Ini aku nggak nyindir siapa-siapa, oke? It's just an example. Jadi bapaknya gerigi yang gede, ibunya gerigi yang medium gedenya, kakak-kakak atau adik-adik yang mungkin yang gerigi ukuran lainnya. Nah, ketika si satu yang kecil ini nih, kecil, tapi dia sebenarnya bercahaya. Dan dia percaya dalam dirinya ada cahaya dari yang maha kuasa. Makanya dia bisa bergerak, lalu yang lain lama-lama, dan ini gue merinding, dan lama-lama yang lain ikutan bergerak, dan itu durasinya kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa tahu. Kalau dalam kasus aku, dari aku aku penggila banget personal growth, belajar hipnoterapi, belajar how to be a counselor, dan semua spiritualisme, ilmu-ilmu spiritual lain-lainnya, itu umur 2000, sekarang aku 33. Startnya semua itu tuh dari umur yang belajar eksternal. Kalau belajar internal itu dari kecil aku udah tahu, aku udah agak gila gitu, aku udah tahu. And I love it. That's why I was very free. Aku free banget sebagai seorang anak kecil, tapi ketika belajar eksternal tuh baru mulai umur 18. Eksternal artinya datang ke counseling, workshop dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Yang penting jangan ilmu-ilmu di gunung-gunung yang dukun-dukunan. That's funny. You know what I mean by dukun kan? Dukun yang niatnya buruk, bukan dukun yang niatnya baik gitu kan? Iya. So yeah, you know what I mean lah. So because some people tuh nganggep cenayang, tarot reader, wah gila, syirik gitu kan? Atau yang menurut agama tertentu memang benar. Iya memang. Let's talk honest about you, about Emma dengan cerita Emma dan aku dengan ceritaku, bahwa aku timeline-nya nih yang dari aku kecil bergerak geriginya sampai semuanya ikutan bergerak. Wow, dari umur 18 sampai aku umur 33. Ini lucu banget. Ini lucu banget deh. Tahu nggak kenapa? Emang pernah tahu nggak kalau tahun 2014 aku digerebek sama keluarga aku sendiri, dimasukin ke rumah sakit jiwa? Enggak tahu itu. It's okay. Jadi 2014 aku cerai, aku buka jilbab. Tadinya aku sempat pakai jilbab. Karena ada spiritual shift, perubahan spiritual, dan aku tipe orang yang nyemplung, dan aku nggak pernah nyesel sama semua penyemplunganku setitik pun. Karena semuanya akan indah pada waktunya, ya kan. Jadi aku selalu tahu itu. Dan kamu juga model gitu sebenarnya. Kamu selalu tahu bahwa segala sesuatu akan ada hikmahnya, dan suami kamu juga tahu itu, sungguh sangat amat. So ketika aku bercerai, dalam proses perceraian yang berlangsung dari bulan Maret kalau nggak salah sampai Desember, lama banget tuh perceraian kan, karena mungkin terpublikasi secara nasional ya, jadi kayak banyak banget yang campur tangan. Dalam proses tersebut aku memang melakukan hal yang membuat orang lain pantas dan wajar menganggap aku gila, karena mereka nggak ngaku kalau mereka gila, oke? Jadi ngerti kan maksudnya? Orang-orang yang bilang aku gila, Marsyanda gila, adalah orang-orang yang nggak ngaku kalau mereka juga punya kegilaan gitu. Tapi kalau kayak kamu nggak mungkin bilang aku gila, karena kamu tahu si gila ini sama kayak kamu. So, sesama gila. Sesama mencintai kegilaan dan menghormati kegilaan diri. Dan itulah jiwa-jiwa di channel ini. Alright, so pada saat itu aku buka jilbab karena aku nggak mau mempertahankan rasa yang sudah berubah, dalam arti aku mau mencari bahwa selama ini aku melakukan menjadi seorang muslimin kalau cewek kan, dan aku sangat cinta banget spiritualitas. Banyak orang yang beragama dan kelihatannya agamanya sangat kuat, tapi yang mereka lakukan adalah hanya ritualitas, bukannya spiritualitas. Jadi ritual tanpa spirit.
banyak banget ritualnya kakak, tapi nyawanya nggak ada. Ya nggak emang? Iya. Yes, Iya, so kebanyakan kayak gitu. ya, dan mereka lah orang-orang yang merasa saya pantas menganggap kamu di bawah saya karena kamu tidak ritual banget orangnya gitu. So, padahal Iya. bukan urusan siapa-siapa, karena Allah aja sekarang diem nih, nggak ada suaranya. Oke, ketika saya melakukan live ini. Ya nggak? Bener nggak? Allah aja diem, tapi yang maha-maha manusia merasa lebih benar itu suaranya keras banget. Nggak apa-apa, itu rezeki dari pemberian dari Tuhan kan, suara. So, biarin aja mereka ngomong. So, my point, aku cat rambut merah, aku bayangin pakai jilbab. Terus you have to see it, I'm gonna share, aku bakal share di grup. Karena aku berani banget. Dan that's my strength, itu kekuatanku, aku berani banget. And I love it. So, abis aku buka jilbab, aku warnain rambut. Merah ya kan cuy? Hebat kan? Lalu, aku menginginkan pada saat itu untuk berkarya. Walaupun aku lagi dihancurkan sama dunia. Aku tuh sampai dikomentarin di Instagram. Wah, janda jalang, pantas masuk neraka lo, kafir, masuk aja lo, semati aja lo sana, gitu-gitu lah. Kayak yang kemarin di-share itu. Ada ya, sempet ya? Yang di grup kemarin itu. Oh ya. Ya. Aku karena share-nya beberapa platform jadi suka lupa. So, ya banyak yang ngomong gitu-gitu loh, mempersekusi ya istilahnya. Apa sih? Merajam secara digital. Kalau ketemu langsung mah nggak ngelempar telur, nggak dipecahin kepala gue atau dilempar apa-apa. Kalau ketemu langsung minta foto. Gue mau ngomong itu tapi takut internet juga emang. Iya, pasti. Beraninya cuma dari belakang aja kebanyakan. Iya, tapi mereka ya, ini jalan di sini. Ada asisten aku mau ngasih lemon water. So, aku buka jilbab, warnain rambut langsung merah. Terus aku masih punya kebutuhan untuk berkarya. Kebutuhan untuk berkarya, di mana aku bikin series di YouTube namanya The Unspoken, dan sekarang masih ada di channelnya. Dan aku ngeluarin video yang adalah pertama kalinya kemunculan publik aku buka jilbab. Iya. Ya, so di situ aku bikin video, tau nggak judulnya apa sayang Emma? Video. Letter to God. Surat untuk Tuhan. Iya. Jadi gue emang penerobos ya kan, pembobok beton. Iya. Secara analogi gitu. Jadi kayak nih orang mau ngehina agama apa gimana, something like that. Mungkin orang mikir gitu ya. Jadi kayak lo buka jilbab, lo bikin video letter to God. Lo sakit sih. Nah, keluarga gue melihat kejadian itu, mereka memutuskan bahwa karena kebetulan ada anggota keluarga gue juga yang salah satu bukan posisinya nggak sama kayak suami kamu sih, tapi lumayan reputasinya dianggap sangat dikagumi oleh orang-orang yang kenal keluarga aku, karena reputasinya sangat bagus sebagai seorang muslim ya. Dan aku beda sama lineage silsilah keluarga yang tersebut. Yeah. Karena aku orangnya nggak mikirin reputasi, aku orangnya mikirin impact. Apakah manfaatku bagi orang banyak, apapun agamanya, apapun nggak ada agamanya juga lah. Pokoknya aku inklusif. Ini ada anak saya nih, mau ngobrol sama artis. Enggak. Malu dia. Paham, lucu. Jadi apa yang keluarga aku lakukan, karena mereka sangat menjaga ya, mereka ngerasa, mereka membuat diri mereka percaya bahwa aku sebenarnya butuh pertolongan karena aku bipolar disorder, aku punya mental illness, aku gila dan aku butuh obat lilililulu. Jadi gue digerebek, dikirimin polisi, dikirimin tiga suster, 2 cowok 1 cewek, sama sahabat keluarga yang namanya lupa, Om Roni atau siapa, yang jujur seumur hidup aku nggak pernah ketemu, ke apartemenku. Diketok, datanglah polisi 1 orang, gue kayak oh man, dan aku udah feel aku bakal digerebek. Ini untuk cerita sedikit aja ya emang. So aku dibawa paksa ke rumah sakit intinya gitu. Dan aku disuntik kanan kiri tanpa consent atau izin aku. Dan padahal aku udah umur 25 loh. Itulah kesiannya sistem hukum di negara ini dan beberapa negara lain yang di luar sana yang gue gak tahu hukumnya kayak apa karena aku gak merhatiin politik. Anak yang udah punya hak itu gak jelas umur berapa. Yang punya hak untuk protes secara hukum
Itu nggak jelas umur berapa. Lo umur 35 juga kalau lo pantas, kalau lo punya mental illness, lo pantas dipasung, pantas diperkosa, karena lo nggak Iya, iya. punya kesadaran. Dan itu unfair. Dan aku sedang punya sebuah project untuk hopefully mudah-mudahan ya Allah tuh ya Tuhan untuk bisa merubah itu di negara kita. Aku ada teman yang mau membantu soal itu. Amin. So buat kita semua yang gila-gila, semoga kita berhenti dianggap apapun itu namanya. Semoga kita berhenti didiskriminasi dalam bentuk apapun. Di kantor, dipecat gara-gara punya mental illness, pantas dipasung, pantas disiksa, pantas diasingkan sama keluarga sendiri, dibuang. Ya, karena itu yang gue rasakan ketika gue dibawa paksa ke rumah sakit, gue merasa kayak gue binatang. Masih punya badan, masih punya otak, punya organ-organ yang bekerja, tapi hak asasi gue sebagai manusia tidak dianggap sama sekali. Just shut up, diem, kita obatin lo sampai sehari itu bisa mungkin 3-4 kali, gue sampai lupa. 3-4 kali obat dan belum suntikan-suntikan yang banyak banget, terus obatnya sekali datang bisa 5 pil, 3-5, dan semuanya gak ada yang aku lupa. Dan aku ditaruh dalam kamar yang gak ada TV, gak boleh nyala, HP gak boleh nyala, gak ada matahari. For 8 days, selama 8 hari, dan hanya 11 orang tertulis, kalau saya tidak salah memorinya, karena memori saya suka kadang-kadang short term memory loss, tapi kadang-kadang suka strong juga karena obat-obatan yang bukan dicekokin, kebetulan di jalan Tuhan dikasih ke saya. So, ketika itu terjadi, hari ke-8, Oce Kaligis datang. Pak Oce Kaligis, emang tahu pengacara? Oh, iya, tahu, kenal saya. Ya dah, oke. Pak Oce datang ke rumah sakit ngeluarin saya karena dia tahu saya tidak pantas diperlakukan kayak gitu. Dan dia menyelamatkan saya, bawa saya keluar. Dan kebetulan saya nggak punya uang waktu itu, jadi saya ditempatin sama dia di rukonya dia selama 3 bulan karena saya nggak megang uang saya sama sekali. Dan saya memang saya percaya sekarang ya, kalau misalnya memang milik saya, kalau sekarang nih, kalau rezeki yang memang pantas milik Caca akan tetap stay dalam hidup Caca, akan dapat. Tapi kalau memang rezekinya bukan punya Caca, walaupun keringatnya Caca, ya berarti emang yang Maha Kuasa punya rencana yang lebih besar daripada uang-uang yang dulunya harusnya, kalau kata orang, tuntut lah yang ngambil duit lo gitu kan. Tapi kalau kata aku, sekarang syukur, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, aku udah bisa compassion tuh artinya apa sih saya? Kalau di compassion tuh Jesus banget kan, kasih ya, mengasihi. Iya. Ya, aku bisa gitu sekarang ke orang itu, walaupun melalui proses yang bolak-balik gitu beberapa tahun. So that's my story. Tapi intinya adalah ketika kita mau mendobrak beton itu, kalau Emma mau mengakui your true self, otentik, diri kamu yang otentik, siap-siap perang. Tapi pikirkan dulu, apakah peperangan itu worth it apa nggak worth it, itu maksudnya sepadan nggak pain, rasa sakit, ya rasa sakit yang kamu dapatkan dalam perang, segala tusukan, segala tancapan dan apapun, apakah sepadan dengan value, nilai yang kamu pegang nomor 1 dalam hidup. Karena ada orang yang punya value yang berbeda. Kalau value aku nomor 1, nilai dalam hidup aku adalah growth. Ada orang yang value hidupnya harmoni, sehingga mereka akan dan ini nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Ada yang value hidupnya macam-macam kan, honesty, kejujuran, dan lain-lain. So, ketika value-nya harmony, yang akan Emma lakukan misalnya adalah memprioritaskan kedamaian keluarga, apalagi ada anak. Tapi kalau value nomor 1 kamu adalah growth dan kamu percaya kamu akan menjadi gerigi yang muter 1 tadi dan yang lainnya ikut muter, dan mendapat dukungan dari orang-orang yang kamu sayang terpenting dalam hidup kamu, lanjutannya terserah Anda. Iya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Apakah sudah cukup menjawab, Emma? Sudah Kak, saya udah dapat masukan dari menurut cara pandangnya Kak Caca. Nanti ya saya pertimbangkan lagi, Kak. Terima kasih banget ya atas waktunya mau menerima saya di live ini. Makasih Emma udah sharing, makasih banget. Oke, ada berikutnya yang mau nanya lagi. Sama-sama Emma, thank you. Oke, sebelum ada yang angkat tangan, gue mau minum lemon water gue. Cheers.
Oke, Rere. Rere wants to speak. Silahkan Rere. Halo, selamat Hai. pagi Kak. Gimana Rere? Apa yang membuat suara kamu lemes? Apakah kamu baru bangun atau kamu sedang sakit hati? Aku to the point orangnya. Iya, ternyata ketebak ya. Oh gitu ya, Sebetulnya Mama kan lagi cenah yang setengah. masalah. Maaf. Iya. Aku kan cenah yang setengah. Hmm, Iya, maaf ya dibikin ketawa padahal lagi broken gitu. Tapi nggak apa-apa, seneng kan? Terus nggak lanjut apa. Rere, silakan. Iya, sebetulnya untuk aku bicara saat ini juga aku butuh keberanian gitu untuk mengatakan. Karena aku Mantap. terbiasa untuk diam, mengalah dan dikalahkan. Dan itu sudah ada dari aku kecil sebetulnya. Aku ada dalam lingkungan keluarga yang tidak menginginkan punya anak. Apa? Orang tua aku Nggak tidak menginginkan menginginkan kamu. aku. Mm. Ya. Dan ketika aku kuliah pun ternyata ya alhamdulillah aku bisa jadi anak yang rajin, anak yang nurut gitu. Walaupun aku ada dalam situasi seperti ini, aku bisa tumbuh dengan baik, enggak kebawa pergaulan yang negatif gitu ya Kak. Dan aku banyak dipercaya di kampus. Cuma ya menjadikan aku banyak tertekan. Lingkungan rumah aku itu sangat amat patriarki dan menjadikan aku subordinat di rumah ini. Selain itu juga ternyata kampus banyak sekali tekanan ke aku. Aku mahasiswa akhir, tapi dipaksa untuk bikin jurnal, dipaksa untuk menuruti segala macam tekanan dosen dan kebutuhan riset mereka. Yang mana itu semua membuat aku capek gitu. Coba kamu Sampai pegang ada dada satu kamu titik, kayak gini. Sambil cerita sambil pegang. Pak, sayangin dadanya, Pak, rasain. Kalau mau nangis, biarin aja pecah. Di sini semua pecah-pecah boleh. terima kasih. Ya. Kamu pantas mendapatkan penerimaan. Kamu pantas diterima keberaniannya sekarang untuk sharing. Hanya dengan lahir, kita semua di dalam platform ini berterima kasih. Karena sekarang kamu speak up. So yang kamu lakukan barusan untuk nyalain mic, itu alasan kenapa kamu hidup salah satunya. Terus? Iya, betul sih Kak. Aku emang rendah banget kepercayaan dirinya. Tapi aku tuh besar hatinya. Aku bantu orang. Aku nggak enakan. Aku punya kasih sayang tinggi sama manusia. Dan aku merasakan itu. Kenapa aku yang begitu baik, merespon orang, aku yang begitu peduli, tapi selalu dianggap sebagai kamu harus bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, dituntut ini itu dalam segala sama bidang. keluarga. Oh, sama siapapun. Keluarga ya? dan kampus juga. Iya, sama siapapun. Orang tuh selalu melihat aku sebagai orang yang bisa memenuhi ekspektasi mereka, bisa bantu mereka. Tapi mereka nggak pernah ngelihat aku sebagai orang yang butuh bantuan. Dan sebetulnya aku udah periksa sih. Dan ternyata memang aku punya PTSD dan juga trust issue. Kamu minum obat nggak? Enggak, aku cuma ke Good, that's psikolog. good. Ya udah jangan nggak perlu minum obat. Jangan, kalau ada yang mengusulkan ke psikiater nggak usah. Kamu ke platform ini aja, oke? Okay? Karena kamu jadi ya, bisa. Sama-sama sayang. So ini sekarang kita tinggal ada waktu 10 menit lagi, 11 menit lagi Re. Jadi aku boleh tampar kamu sedikit. Kurang ajar nggak sih Caca? Udah gua ngaku ditampar ya. Jadi ada sebuah buku yang berjudul All Is Well. Ditulis oleh Mona Lisa Schultz dan Louise Hay. All Is Well. Di dalam situ dijelaskan bahwa orang-orang, ini dia tuh ngebahas semua penyakit dalam tubuh kita. Oke, untuk jawaban terakhir ya, aku akan membacakan catatan aku dari buku itu. Jadi orang-orang yang punya penyakit-penyakit mental maupun penyakit diagnosa penyakit fisik, aku nyontek nih bentar. Ada di buku itu namanya 7 Emotional Centers yang diajarin di buku itu. Jadi Mona Lisa Schultz tuh MD, dokter MD. Berarti apa tuh namanya kalau MD? Bukan PhD ya? Berarti S2 ya? Gue kagak tau deh itu. Nah terus dia ngebilangin, jadi dia tuh tadinya MD tapi
change lane menjadi spiritualis tapi tetap sebagai penyembuh, which is amazing. Terus dia bilang, orang-orang yang punya masalah, dan ini nomor satu nih dari buku itu, First Emotional Center, dan ini nyambung tiba-tiba ke Rere karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sayang sama Rere. Walaupun orang tua kamu gak terima kamu, Allah sayang sama kamu. Allah nyuruh kamu karena kamu pantas hidup. Allah lagi ngasih tahu itu ke kamu sekarang. Kebetulan yang sarananya Caca gitu. So, First Emotional Center, orang-orang yang punya permasalahan dengan tulang, permasalahan yang berulang-ulang ya, dengan tulang, persendian, darah, sistem imunitas, orang-orang yang autoimun, lupus, dan lain-lain, dan kulit, seperti suka rash, suka tiba-tiba kulitnya merah-merah, nggak jelas alasannya apa. Permasalahan terdalam dan tersungguh-sungguhnya mereka, karena kan gini, Western medicine field atau apa sih bahasa Indonesia kan, dunia kedokteran dari Amerika yang menciptakan Bible-nya segala diagnosa, mau penyakit fisik mau penyakit mental, kan sumbernya dari sana. Indonesia juga karena kan WHO gitu-gitu kan, semuanya kan mereka pemimpin lah di dunia yang orang tuh berkiblat ke sana. Tapi walaupun gak semua negara, tapi orang Indonesia juga banyak yang dokter atau psikiater Indonesia juga banyak yang berkiblatnya ke DSM-5 atau satu lagi namanya ICD atau IDC gitu, aku lupa. Pokoknya diagnosa fisik. Itu di Western sana, di Amerika tuh dibilangnya bahwa segala macam penyakit alasannya adalah either hormone imbalance, hormon tidak seimbang, genetik, atau something wrong aja dengan otak lo gitu kan, hormon lo, apapun itu. Tapi terusnya adalah segala macam disease ya, disease. Kalau is itu mudah, kalau ada disease-nya jadi tidak mudah. Ketidakmudahan yang kita alami sebagai manusia itu semuanya sumbernya hampir lebih dari 90% penyebabnya adalah stres, pikiran, spiritualitas, dan emosi. Lalu ngefek ke fisik, ke darah, ke lain-lain. Oke, balik ke First Emotional Center. Orang-orang yang punya masalah di tulang, sendi, darah, imun sistem, dan skin, permasalahan spiritual, emosional, dan mental mereka terbesar adalah merasa tidak aman di dalam lingkungan terdekat atau significant other mereka, which is ibu dan bapak atau anak-anak mereka juga. So, God bless you. Allah akan, insya Allah bisa membuka hati kamu yang kamu tutup demi bertahan hidup. Dan kamu capek banget. Mungkin kamu sekarang abis telepon ini langsung pengen, aduh gue pengen tidur anjir gitu kan, gara-gara dalam banget pembahasannya. Oke, let's go. Aku boleh sharing ya. Ini kamu yang tahu nih, apakah kamu ada kecenderungan ke yang mana tadi itu, autoimun. Kalau belum ada, itu bisa dan kamu kalau belum healing diri kamu sendiri dan tidak mencari, ya kamu udah kasih ke Allah, that's a sign bahwa kamu memang punya misi yang besar dalam hidup ini. Allah menciptakan semua hambanya untuk misi yang mulia. Dan kamu tahu itu. Betul. Yes, kamu tahu itu. Oke, second emotional center, karena bagi yang lain mungkin ada yang penasaran. Ada 7 totalnya. Pusat emosi yang kedua. Emotional. Organ-organ, orang-orang yang punya masalah di organ bladder. Bladder itu apa ya? Saluran kencing. Organ reproduksi, lower back, punggung bawah, sama pinggul, itu sebetulnya akar permasalahannya adalah aspek keuangan dan percintaan dalam hidup. Oke. Aduh, makanya pinggang gue suka pegel kan, belum nemu-nemu. Bentar ya. Belum nemu jodoh. It's fine, bentar. Lanjut. Emotional center ketiga. Oke, aku pikir tadi lucu loh. Tanya Rere lagi serius nyatet, jadi sampai gak ketawa. Jadi. Iya bener, aku lagi nyatet. Iya, gak apa-apa, aku tahu. Aku lagi ngetik. Emotional center ketiga. Orang yang punya permasalahan dengan sistem pencernaan, berat badan, adrenal glands atau glands tuh apa namanya? Kelenjar adrenal.
Coba cari aja di Google, saya lupa artinya apa. Pankreas, dan punya, bisa jadi adik, bisa jadi pecandu. Pecandu tuh nggak narkoba doang ya, pecandu tuh bisa loh jadi pecandu belajar, pecandu shopping, pecandu nyari pengakuan, pecandu punya penyelamat dalam hidup, padahal penyelamat kita adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang dengan permasalahan organ tadi punya dilema antara gue memprioritaskan kebutuhan gue dalam arti self-esteem ya, nilai diri. Nah, self-esteem itu kepercayaan diri, nyambung ke situ-situ. Gue mendingan memenangkan kebutuhan gue atau memenangkan keamanan finansial dalam hidup gue. Karena kalau orang-orang ini tuh orang-orang yang merasa, contohnya nyatanya ya, gue ini sebel kerja di tempat gue kerja, gue benci sama kerjaan gue, tapi anjir gue harus kerja karena gue gak punya duit, nanti kalau gue keluar, gue bangkrut, dodol juga gitu, takut. Kalau mereka percaya potensi mereka lebih besar dari apa yang mereka berikan di kantor tempat mereka kerja sekarang. Itu permasalahannya ke pencernaan, berat badan, kelenjar adrenal, pankreas, dan kecanduan. Seorang-orang pecandu itu sebenarnya jenius semua. Tapi mereka belum menyadari bahwa bagi yang masih pecandu, atau mungkin mereka udah sadar tapi relapse lagi, which is just a journey, no judgment. Kita di sini nggak ada judgment ya di grup Marsyanda The Transformation Catalyst, another rule, peraturan berikutnya. Oke, lanjut. Orang-orang addict tuh orang-orang jenius sebenarnya ketika mereka menyadari Tuhan tuh sayang sama mereka. Banyak orang yang ngerasa saya nih sangat imannya kuat, padahal nggak mau ngaku kalau dia menganggap Tuhan tuh yang maha penghukum. Dia lebih percaya Tuhan yang maha penghukum dibanding lebih percaya Tuhan itu maha pemberi. Atau Tuhan itu maha mencuri kebahagiaan dalam hidup saya. Jadi ini tipe-tipe orang yang ngerasa hidupnya kurang terus gitu-gitu. So anyway, interesting ya. Jadi addiction-nya tuh terhadap nge-keep kepemilikan. Kepemilikan yang bisa dihitung ataupun tidak bisa terhitung. Dalam arti intangible atau tangible. Merasa harus memiliki anaknya, merasa harus memiliki barang-barang yang udah basi di rumahnya, itu juga addiction. Jadi rumahnya penuh dengan clutter, penuh dengan barang-barang yang udah gak kepake, kita bingung ngapain sih nyimpen semuanya, udah rumah berantakan gitu. Oke. Sekarang emotional center yang keempat, orang yang punya masalah dengan organ jantung, paru-paru, dan payudara. Gue gak nyadar gue ngomong gitu sendiri. Oke. I'm ready for this. Fourth, emotional center. Tulisannya adalah permasalahan emotion mereka adalah, oke, gue udah lama gak buka file ini, maaf kalau tiba-tiba kaget. Kemampuan, oke, dia adalah orang yang punya kemampuan untuk mengurus anak atau orang tua yang sudah berumur, lansia atau yang perlu diurus, tapi at the same time, di waktu yang sama, mau menyeimbangkan ngurus diri sendiri. Jadi bingung. Mau prioritasin orang tua yang butuh dibantu atau prioritasin kesembuhan diri sendiri dulu. Syukur alhamdulillah sekarang aku mau memprioritaskan kesembuhan aku dulu. Kalau tiba-tiba nyambung ke aku ya. Mungkin kalian udah pada tahu aku ada breast. So, ya, Kak. I'm fine. Makasih. Okay, I'm fine. Yang penting doa dan percaya Allah sayang aku. Aku percaya aku bisa umur panjang. Ya, betul banget. Itu sangat berguna soalnya. Membangkitkan energi kita juga, merasa apa ya, kita nggak sendiri ternyata. And I will stay alive. Amin. So, emotional center kelima, masih ada 3 lagi. Yang kelima adalah orang-orang yang punya permasalahan dengan mulut, area rahang, dental, which is gigi-gigi, leher, dan kelenjar tiroid. Itu adalah orang-orang yang punya permasalahan dalam berkomunikasi secara asertif dengan lingkungannya dan mampu jadi pendengar yang baik terhadap pendapat yang berbeda dengan respect dan mengerti gimana caranya kuat tapi punya empati at the same time. Kadang orang kuat empatinya low, kadang orang yang empatinya tinggi kekuatannya low. So gimana menyeimbangkan itu? Mereka punya problem di area situ. Emotional center ke-6. Oke.
permasalahan orang-orang yang punya permasalahan di otak, ya kan, kalau bipolar kan katanya permasalahannya kan di otak ya kan gitu. Tapi ini di buku ini benar ya, All is Well ini salah satu acuanku. Orang yang punya masalah dengan organ otak, mata, dan kuping, itu adalah orang-orang yang belum tahu bahwa otak lo itu bukan yang gini. Orang-orang yang merasa bahwa otak lo tuh bukan temen lo. Karena gini, otak tuh kadang-kadang seringkali banyak suara-suara di otak kita yang sebenarnya negatif dan menjatuhkan kita. Tapi kita temenin dia. Makanya harus dikasih tahu, otak lo yang berisik dan menjatuhkan lo itu suara-suaranya bukan temen lo. Nah, dan mereka bingung dalam cara gimana menjadi orang yang positif dan membangun dalam cara berpikir dan either antara optimis banget atau pesimis banget orangnya terhadap masa depan. Itulah orang-orang yang punya masalah di otak, mata, dan kuping. Lalu yang terakhir, organs affected adalah orang-orang yang punya chronic illness, penyakit yang udah kronis, penyakit menurun, dan degenerative disorders yang menurun secara genetik, dan penyakit yang bakal bikin orang fix mati berapa bulan lagi gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima perubahan dalam hidupnya. Makanya banyak orang tua yang meninggal karena sakit apa, kanker, apa lalu meninggal karena dia nggak kuat melihat dunia berubah. Melihat anaknya kok jadi gini, nggak kayak gue zaman dulu. Ini apa yang terjadi dengan dunia? Tiba-tiba ada iPhone, tiba-tiba ada Meta lah, apa sebutnya Meta, nama sekretaris gue dulu gitu kan. Itu jadi nama aplikasi sekarang gitu kan. Something like that. Gimana, Re? Iya, aku jadi paham sih sebetulnya yang paling membekas itu tadi. Ternyata pikiran negatif itu dengan diri kita terpisah. Yang mana selama ini aku terlalu ngegubris itu. Aku terlalu mendengarkan semua itu. Dan aku nggak tumbuh gitu. Ya, aku harap itu bisa membantu jawabanku terakhir. Karena kita sudah Sama harus sih, Kak. udah... Iya, sangat membantu buat aku. Ya, alhamdulillah. Thank you ya. Sama-sama, makasih sudah sharing, Rere. Terima kasih. Kita apresiasi semuanya, tepuk tangan dalam hati. Woohoo! Thank God Rere is friggin' alive, man. Kita semua bersyukur kamu hidup walaupun orang yang kamu paling harapkan belum mensyukuri kamu hidup. Tapi hopefully one day they will say, hopefully satu hari mereka akan ngomong ke kamu, kita berterima kasih karena kamu hidup. Amin, sayang. Iya. Oke. So, aku akan menyudahi live ini. Mungkin ada closing dari Rere, closing statement nggak? Buat dari kamu, apapun terdalam, silakan. Iya. Sebetulnya aku menyadari ya, bahwa dunia ini nggak ramah untuk aku. Dari aku lahir mungkin. Dan hingga aku beranjak dewasa, dunia ini belum lagi ramah untuk aku. Tapi yang paling aku kuatkan, aku coba konsisten adalah sikap aku yang baik untuk orang lain. Entah gimana mereka menggubris aku, gimana mereka membalas semua itu, memberikan feedback atau tidak, aku nggak peduli. Tapi yang terpenting adalah ya kita jadi pribadi yang kuat, independen, dan diri sendiri. Aku banyak belajar dari kakak sebetulnya. Gimana kakak dapat banyak permasalahan, aku ngikutin kakak dari dulu. Dan aku nggak berubah, aku tetap suka sama pribadi kakak, dan aku selalu ngambil positifnya dari kakak. Yang mana semua itu membuat aku sadar gitu. Ya ada kekuatan dalam diri kita, ada energi yang nggak mungkin bisa terkalahkan oleh orang lain, dikalahkan oleh sekitar, dan kita punya itu. Gitu, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sharing hari ini. Oke. Ya, kita tepuk tangan buat Rere semuanya dari rumah masing-masing walaupun commute. Rere, thank you so much. Makasih banyak. Aku akan menyudahi live ini. Kita semua mengapresiasi Emma dan Rere yang diberi kesempatan sama Tuhan yang maha penyayang, untuk sharing, untuk membuka mata orang-orang yang merasa hal yang sama dan membuka hati orang-orang yang pengen tahu lebih banyak apa sih rasanya jadi kayak gitu. Kalian adalah sarana penyembuh Rere dan Emma hari ini. Terima kasih banyak. So, aku akan matikan live ini. I love you all. Terima kasih.
Have a good day. Dadah. Love you more, kakak.